Nah, yang terakhir buntutnya A. Coba bisa lihat. I'm so sorry Nah, ini kalau buntutnya kayak gini ya. Ekornya nih. Ini ujungnya ya. Ini paling terakhir ini. Jadi kalau main naga tuh paling paling kencang gitu ya tenaganya gitu ya. Ini ekor nih. Kalau kita nggak nahan-nahannya kita kebanting. Oh. Jadi tenaga penghabisan masalahnya ini. Iya, iya. Jadi dia lebih kencang gitu ya. Makanya kita kalau main ekor tuh kita banyak nahannya gitu. Yang paling harus diperhatiin. Jangan sampai kalau misalnya itu kita ke bawah gitu. Nah, kalau main ekor tapi enteng ekornya tuh. Kalau yang tengah mah tinggal ngikut aja. Ikutin aja gitu. Oh iya, lumayan enteng. Kayak dia harus enteng dibuatnya, jangan terlalu berat. Pak. Iya loh enteng. Ini enteng berarti supaya yang kalau berarti yang di belakang itu pakainya yang paling kuat atau Ya, jadi paling terakhir tenaga misalnya dari depan nih kita pace gitu ya. Kita gerakin kan dia ngikutin ke belakang nih. Nah, ini paling terakhir dia biasanya paling kencang gitu. Buangannya. Berarti kalau ini gerakannya yang paling maksimal ya bagian Iya. ekor ya. Yang penting kita main naga tuh alurnya tuh jadi ibaratnya kayak gelombang. Jadi misalkan nomor 1 ke kiri, nomor 2-nya ngikutin gitu. Jangan bareng gitu. Jadi dia ngikutin alur kayak ke itunya tuh. Ombak itunya, pacenya itu. Kalau Barong kan tadi mainnya pakai tambur ya. Nah, kalau sekarang Liong nih mainnya kalau pertandingan udah pakai musik lagu Ya, ya. jadi kalau pertandingan tuh kalau Liong tuh pakai musik. Jadi kolaborasi misalkan di sini kita Jawa Barat gitu ya. Boleh tuh dicampur adukin tuh. Jadi kesenian Jawa Barat sama musik-musik itu. Misalkan dari Jakarta apa gitu. Boleh gitu. Jadi kolaborasi lebih ini. Tapi itu untuk pertandingan. Gitu. Oke. Nah, ini kan udah banyak nih bikin kayak gini. Terus kalau konsumennya itu biasa udah dari mana aja? Kalau konsumennya sih dari Sabang sampai Merauke ya. Udah ada. Dari Aceh sampai Papua. Kan udah ekspor juga ya. Ekspor Beberapa. lagi tuh beberapa tahun ke belakang kita pernah ekspor juga ke Arab Saudi sama ke Jerman gitu. Tapi kemarin kita lagi tuh ada di IG tuh ada dari Vietnam Iya. itu ya. Kita nggak tanggapin, kita bingung pengirimannya gitu. Lebih mahal. Oh iyalah jelas. Kita waktu itu aja yang mau ke Jerman aja gitu, harga waktu itu barongsai 5 juta. Ongkosnya aja 19 juta. Kita sampai kaget. Kita aja kaget kita tuh. Kalau kita punya visa yang kita berangkat ya. Iyalah, Tuh, kita ya, sendiri yang nganterin. kita tank-tank gitu. Berarti kalau masih sekitar Indonesia harganya sekitar kalau barongsai Kalau barongsai sih itu tergantung daerah ya. tergantung daerah pengiriman ya. Jadi harganya macam-macam gitu. Kalau kita nyari yang semurah-murahnya, kadang-kadang dia ada langganan, ekspedisi langganan gitu. Waktu itu kemarin ke Solo kita pakai Cobra cuma 150.000 Pengirimannya ya. Tapi kita kemarin ngirim Cobra ke Jakarta pakai Indah Kargo ya. Ke Jakarta 180. Itu ke Jakarta. Ke Solo 150 coba. Kita kaget ini bener ini kita bilang Iya. gitu. Tapi kalau Liong ngepakinnya gimana tuh? Kalau buat Liong kita ngepaknya jadi kepala, ekor, badan sama ini tiang-tiangnya gitu ya. Kita kan mencuci bongkar pasang itu satu peti. Oh, satu peti langsung. Tapi aman ya, nggak rusak nggak Aman apa gitu. ya. Kita pakai palet. Kemarin kita ngirim baru ke Palembang, ke Surabaya ya, Mojokerto. Itu panjangnya naga tuh Kalau naga panjangnya kalau itunya totalnya 18 meter. 18 meter.
Kalau naga sih udah ada ukuran-ukurannya, jadi tinggi badannya, diameternya tuh ada ukuran-ukurannya. Kalau barongsai mungkin diukur panjang kepala dari belakang sampai ke depan, tingginya aja sama lebar gitu. Paling banyak orang mesen tuh menjelang kapan biasanya? Kalau sebelum Imlek itu biasanya sih sebelum Imlek, jadi sekitar bulan Oktober, November dan November Desember tuh orang udah pada pesan gitu. Kalau pesanan yang paling banyak pernah di Iya, itu pas menjelang Imlek gitu. Jadi sekitar biasanya kita kalau sebelum ada Covid gitu ya, sebelum ada Covid pandemi ini nih, kita kalau Januari aja nih kita udah tutup order. Udah saking kebanyakannya gitu. Iya. Harus dari Desember ya. Jadi dia order masuk tuh sekitar November Oktober tuh udah pada masuk. Malah kadang-kadang ada yang pesan ya habis Imlek, dia pesan buat Imlek depan ada gitu. Langsung ya. Dia main dulu habis ada Imlek dia duitnya. pesan langsung gitu. Buat takut itu dia buat jaga-jaga gitu. Itu kalau barongsai atau apa itu kalau sudah sekali dipakai buat Imlek sekali itu bisa dipakai lagi nggak? Oh iya, ya jadi itu tergantung kitanya juga ya. Kita balik lagi tergantung kitanya, kita pemakaiannya gimana. Yang penting kita jaga barang aja gitu. Jadi habis main kita jubahnya kita jemurin, balikin kita jemur kita ya, supaya jangan kan biasanya kalau habis main kan namanya pemain kan keringatan gitu ya, supaya nggak lembab apa gimana kita jemur. Itu cara naronya juga, kita kalau bisa sih jangan dimasukin ke dalam plastik aja gitu ya. Kalau bulu domba tuh kalau bisa kita bikin peti kayak dus lah gitu ya. Oh iya. Dia supaya dia kan bulu domba ini kan kayak hidup gitu ya. Iya. Jadi dia supaya ngembang gitu. Kalau kita masukin ke plastik terus gitu ya dalam setahun tuh ya pasti lepek gitu. Bagusnya kita dibikin peti gitu. Dia supaya bergerak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak Imlek tahun ini oke terus dibuat. Oh bisa. Dijaga bisa. Bisa, bisa 3 tahun 4 tahun itu tergantung kitanya juga jaga barangnya gitu. Tapi kalau kita mainnya misalkan kayak di jalan apalagi hujan-hujanan gitu ya, wah itu hancur itu. Itu aja. Cap gome udah pasti nggak ada kali ya. Kita cap gome tahun ini mungkin seluruh Indonesia gitu ya, nggak ada. Nggak Kayak ada. Pontianak juga kayaknya nggak ada. Tapi kita kemarin sih ngirim ke Pontianak juga, kita ngirim 2 udah Pontianak. Yang dari Palembang juga begitu, dia pesan naga barongsai, dia buat ngejar Imlek ini, nggak taunya di sana aja kagak boleh ada. Iya. Makanya. Bentar hujannya kayak berhenti lagi. Nah oke guys, jadi berakhir sudah perjalanan study tour virtual kita mengunjungi tempat pembuatan barongsai yang ada di Bogor. Terima kasih banyak buat Alili yang sudah berkenan memperbolehkan kami berkunjung ke tempatnya dan banyak memberikan ilmu tentang cara pembuatan barongsai dan liong. Semoga bisa menginspirasi dan menambah pengetahuan kalian semua juga ya. Semoga juga kita bisa mengunjungi tempat-tempat pembuatan barongsai lainnya di Indonesia yang kualitasnya juga sudah bagus-bagus nih. Mantap. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo!